Muhammad SAW di negara Barat itu. Tapi dengan adanya penghinaan kepada Nabi Muhammad, mereka gambar Nabi Muhammad sebagai kartun. Setelahnya itu banyak orang masuk Islam, dan bahkan ada beberapa dari mereka datang ke Darul Mustafa belajar ilmu agama setelah memeluk agama Islam. Dan begitu juga setiap dari cobaan-cobaan, pasti ujung dari cobaan tersebut adalah satu keadaan yang pasti kita akan bersyukur dengan keberadaannya, baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak kita mengetahui. Maka ini lantas tidak membuat kita berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamilun la yaf'alu illa jamal. Allah itu indah, tidak ada perbuatannya kecuali perbuatannya ada suatu keindahan. Semuanya indah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai lantas ada umat Islam mengatakan bagaimana Allah ini memberikan cobaan yang tidak kami mampu untuk menanggungnya, ekonomi merosot, hubungan sosial untuk kami terganggu dan lain sebagainya. Jangan salahkan Allah. Engkau akan menemui suatu keadaan setelah bala, setelah cobaan tersebut, engkau akan bersyukur dengan keberadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan hikmah-hikmah yang akan ada engkau temui di balik cobaan tersebut. Bani Israel dulunya susah, mereka dipekerjakan secara paksa dengan berat dengan beban yang sangat berat. Tapi setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelonggaran, berikan kemenangan, berikan kehidupan yang enak, kehidupan yang dapat mereka rasakan. Dan begitu juga bisa kita ambil pelajaran dengan adanya virus ini. Salah satu macam dari bentuk ta'un, Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang bersabar atas adanya wabah penyakit, baik itu ta'un atau virus corona ini, siapa yang sabar, kata Rasulullah, disebutkan riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa yang sabar dan mengharapkan keridhaan Allah atas kesabarannya, maka baginya adalah pahala orang yang mati syahid, baik yang terkena atau tidak terkena, baik mereka-mereka yang sudah meninggal dunia dengan sebab virus corona ini, ataupun kita semua yang masih hidup. Alhamdulillah, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari virus ini. Kita bersabar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi orang tersebut adalah pahala orang yang mati syahid. Tidak susah kita berperang kayak para sahabat zaman terdahulu, harus berjalan kaki berbulan-bulan. Ada di antara mereka yang hanya satu hari makan satu kurma, itu pun tidak kurmanya, hanya bisa dihisap saja. Karena kalau mereka makan tidak bisa mereka konsumsi lagi. Ini harus mereka kerjakan saat apa? Saat ingin mendapatkan kemuliaan mati syahid. Tetapi kita di zaman sekarang tidak harus gitu. Cukup kita bersabar, mengharapkan keridhaan Allah dan berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada hikmah yang Allah berikan kepada kita, kepada seluruh umat Islam di penjuru dunia. Hikmah di balik ini, insya Allah dengan ini Nabi Muhammad yang bilang baginya adalah pahala orang yang mati syahid. Maka dengan ini kita berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kejadian-kejadian balak dan ibtila dan segala cobaan fitnah di akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Maka jika ada satu cobaan, jangan sampai kita langsung bingung kemana, langsung dekat ke diri dengan Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, lakukan, dekati. Kita introspeksi diri tentang kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, dan kita lihat mana sunnah Nabi Muhammad SAW yang mungkin kita tinggalkan, yang mungkin kita selama ini tidak mengetahuinya, yang mungkin selama ini kita bahkan tidak mengetahuinya. Nah, kita mencoba mengkaji, hadir majelis taklim seperti ini, di majelis seperti ini, dimanapun itu berada, kita cari
apa sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah sholat witir sudah kita istiqomah, sholat duha apakah senantiasa continue kita lakukan, apakah kita sering menjaga air wudhu, merupakan sunnah dari Rasulullah. Air wudhu kita ingin sholat, kita membaca Al-Quran, tidak. Kapanpun kita berada saat itu, maka kita disunahkan untuk dalam keadaan bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Musa, jikalau ada engkau terkena suatu musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu saja. Apa artinya? Ketika engkau dalam keadaan berwudu, Allah Subhanahu wa taala berkata itu artinya engkau akan terjaga baik dari penyakit, terjaga dari balak, bencana. Silahul mu'min, perisai, pedang, senjatanya orang mukmin adalah wudu. Sekarang ini diperintahkan untuk cuci tangan, untuk hidup bersih dan memakai masker. Ini Rasulullah sudah ajarkan kepada kita sudah lama, 14 abad yang lalu. Kerjakan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ini Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan adanya virus corona, semakin mendekatkan diri dengan Allah dan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita apa yang kita dengar akan bermanfaat dan akan menjadi sebuah perubahan baru untuk diri kita, terkhususnya setelah kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita perhatian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah di pertemuan akan datang kita akan teruskan kajian tafsir kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-55, ayat ke-55 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan semakin banyak hikmah-hikmah yang Allah akan berikan kepada kita, pelajaran-pelajaran yang berharga lewat kejadian yang dialami oleh Nabi Allah Musa dan para Bani Israel, dan insyaallah akan menambah kedekatan kita dengan Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan menjadi sebuah catatan amal ibadah yang akan kita bisa petik buah dan hasilnya pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah agar tidak datang kepada kita ajal kematian kecuali Allah berikan karunia kepada kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa 'alal khair lil khair wa 'anhum 'alaih waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna 'alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah, kepada para jemaah sekalian yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Satu pertanyaan karena waktu tidak memungkinkan. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, corona ini kalau pandang pribadi, puncaknya puasa ini lebih dari Tuhan, lebih dari Tuhan gitu. Puasa di dunia ini, buktinya kita dilarang dalam posisi itu kemarin itu kami ini kan kita masuk masjid ini. Kita takut kalau mulut-mulut yang tidak ada mesti takut dengan corona. Tahu, Umi. Kalau kenapa? Allah kita siapa yang jenuh itu memang sudah takdir dia. Yang penting kita sudah melaksanakan apapun berapa perintah ini melaksanakan. Itu baik ya. Walaupun
dilarang keluar, tetap keluar. Walaupun dilarang masjid, tetap masjid. Walaupun dilarang kerja, tetap di mana. Tapi aku melaksanakan apa namanya itu peraturan pemerintah itu melaksanakan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker sudah kita laksanakan. Sampai-sampai masjid ini kita waktu dulu kan, alhamdulillah sudah 3 bulan, beberapa bulan ini kita sudah puasa dan ini alhamdulillah sudah ada itu hatinya itu dalam nurani itu sudah diisi dengan nafsiat. Alhamdulillah semalam Ustaz hadir. Ini Ustaz Hasan juga alhamdulillah. Kalau waktu dulu kan kami masjid ini di sana ada sholat itu lebih-lebih di dunia itu. Begitu datang sini langsung siapa yang marah siapa yang ngomong masjid, uang atau gimana? Sama sampai itu tidak dipanggil di sini. Jadi aku bingung pribadi ini lebih-lebih ini Tuhan itu ditakutin. Apakah kalau sudah berlebihan, Tuhan kita mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan curhat. Kan selama kita ketemu ini gitu. Bayar. Kalau kita memandang dalam syariat, syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pandemi COVID ataupun pada umumnya wabah penyakit, ada namanya Nabi Muhammad SAW memang kalau dalam suatu situasi seperti wabah penyakit yang menular memang kenyataan penularannya, maka tidak ada salahnya memang harus kita menghindari diri. Sebagaimana kebanyakan para ulama kita menyebutkan perumpamaan, kalau kita ada orang yang berkata aku bertawakal kepada Allah, kalau mati pasti mati pula. Tapi kata ulama masuk orang ke kandang macan, mati pula. Ya, benar tak? Nah, jadi artinya apa? Artinya memang tawakal lain baku. Tawakal disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah aku dalam membawa onta ini aku kebet, aku bertawakal atau aku lepaskan saja bertawakal? Kata Rasulullah, kebat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diperintahkan untuk menjalankan sebab untuk sesuatu tersebut, untuk mengarah kepada ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membatalkan ketawakalan. Nah, adapun sekarang ini memang kalau kita katakan tadi sebagaimana curhatan Pak RT yang di masjid yang merupakan nuansa majelis taklim dilarang, tetapi mall masih buka, pasar masih ramai. Kalau memang dilarang semua, masjid dilarang, seluruh negara, mall yang dibuka, pasar jangan dibuka. Menghadapi situasi kayak gini, memang sebagai muslim yang penting kita sudah mengerjakan apa yang menjadi sebab. Seperti kata Pak RT, kita mencuci tangan, mematuhi protokol gugus COVID-19 dan dengan menjaga jarak dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin secara hukum fikih kita bahas, jika memang di daerah kita, alhamdulillah daerah kita ini terbebas dari corona, insyaallah. Kalau memang daerah kita tempat tinggal masih zona hijau, tidak ada masalah, diperbolehkan untuk kita sholat berjamaah di masjid, untuk kita berkumpul majelis taklim. Tapi kalau memang di tempat tersebut, kalau zona merah sudah lumrah setiap orang datang majelis masjid pasti keluarga sudah dalam keadaan mayit, nah ini tidak boleh. Memang dalam syariat, dalam hukum fikihnya tidak diperkenankan untuk mendatangi masjid untuk berkumpul. Jikalau darar bahaya yang dihasilkan akan menyebabkan hilangnya nyawa, karena menjaga nyawa lebih penting daripada sholat berjamaah. Maka dari sini
kita mengambil jalan tengahnya. Sebagaimana kata Pak tadi, kerjakan selagi pemerintah memberikan izin kepada kita untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah sekarang ini menuju kepada new normal, itu kita alhamdulillah diizinkan untuk bisa mengerjakan aktivitas ibadah kita dan gelar majelis taklim sebagaimana biasanya. Dan tetapi tetap kita dalam keadaan waspada dan mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, dan jangan sampai kesemua hal ini yang paling terpenting membuat kita lupa daripada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling penting. Jangan sampai kan orang sampai yang kita temui di dekat rumah kita sana, tidak ada sama sekali dia. Kalau kita balik dari luar harus dicopot galau, baju dicopot, segala dicopot, harus ganti baju. Ini keterlaluan. Kita sudah, yang penting sudah ikhlas bentuk sebab, sudah mendirikan sebab-sebab mengerjakan apa yang diajukan oleh pemerintah, dan selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, niscaya dia akan datang kepadamu ketika sudah sampai waktunya. Yang penting kesimpulannya, kita tetap mematuhi perintah protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya, menjaga jarak. Nah, selebihnya jangan sampai membuat kita lupa bahwasanya setiap sesuatu di permukaan bumi ada yang mengaturnya, ada yang menentukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa jangan sampai kita lupakan berprasangka baik kepada Allah, dan juga bersabar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Rasulullah tadi, siapa yang bersabar mengharapkan keridhaan Allah, baginya pahala orang yang mati syahid. Bisa kita lihat riwayat Sayyidah Aisyah dari Al-Imam Tirmidzi. Mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita seorang negarawan, seorang penduduk yang taat kepada pemerintah kita patuhi segala apa yang kata pemerintah, tetapi juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berlebihan. Setiap orang batuk langsung dikatakan, ini sudah jauh-jauh deh. Sian, gitu. Demam sedikit, batuk bersin, langsung corona, tidak bagus. Tetap kita berprasangka baik dengan Allah dan seluruh hamba Allah, dan sambil mengerjakan segala sebab-sebab untuk menjaga diri sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja komentar dari curhatan. Pak Ustaz tadi ngomong tuh, kita mengatur pemerintah kita bersama, jaga jarak, jaga bersih, jaga kesehatan, sudah tidak membuat ketakutan dulu. Nanti kita mati ketakutan, kurang lagi nanti kita mati ketakutan. Jadi biasa-biasa saja. Jangan berlebihan bau dia udah sepatu langsung itu, dan insya Allah mudah-mudahan di rumah terkapar dalam kemarin. Tapi yang mudah saja, Pak ini sudah sehat kalau sudah disuai, sudah diisolasi di rumah sakit, alhamdulillah. Ajar belum datang dulu, belum waktunya. Itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga untuk mengambil keberkahan pada majelis kita pada malam hari ini, kita mintakan kepada-Mu minta untuk menutupnya dengan doa. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فارنا وفرق اهلنا وبركة لنا في ديننا مع اتق انت ولك ربنا واصرف لنا كل شؤون وخر منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل من يغفر استر انت اكرم ستر وصلاة الله كبشر المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
beraninya doa tadi, maka beranilah pula menjadi kita